Oke teman-teman, selamat malam. Sebentar, ngepasin duduknya dulu. Perkenalkan, nama saya Didi Waryanto. Saya tinggal di Jogja. Kami tinggal di Jogja baru 1 tahun ya. Sebelumnya kita tinggal di Solo. Sebentar teman. Gatel. Oke teman-teman. Suaranya nggak enak. Tadi sudah dibuka acaranya oleh MC kita Ibu Yuni Yuliani. Ibu Yuni itu sama seperti rata-rata Anda, ibu rumah tangga ya, dengan 2 putra 1 putri. Beliau tinggal di Cilengsi, di Jakarta, Bogor Jakarta ya. Jadi Cilengsi itu ikut Bogor, ikut Jakarta. Oke. Nah, yang menarik dari Bu Yuni, saya akan cerita sedikit. Kami kenal Bu Yuni sudah sangat lama sekali ya, dari kehidupan yang susah ya, sangat susah sekali. Bukan susah loh, susah ya. Proses dari pernikahan, punya anak, tinggal di Tangerang, dari Bu Yuni sekolah sampai kuliah, terus menikah, punya anak, tinggal di rumah petak, bukan rumahnya, kos-kosannya, rumah petaknya kebakar, sampai harus balik ke Lampung, balik lagi ke Jakarta, kontrak lagi. Jadi Ibu Yuni itu mengalami proses kehidupan yang cukup lama susah ya, 15 tahun kalau nggak salah. Hampir 15 tahun itu punya kehidupan yang sangat susah sekali, kontrak sana, kontrak sini, dengan hasil yang tidak jelas, tidak pasti. Oke, dan beliau sudah kenal ini sebetulnya sudah lama ya, cuman ya itulah ibu rumah tangga, merasa tidak percaya diri apakah saya bisa ya. Merasa tidak percaya diri apakah saya mampu, seperti itu. Nah, 5 tahun yang lalu kita dikenalkan sama Bapak Abi Wijaya dan Ibu Irvi Melin Putri, pola Winners, pola ini ya, bagaimana menjalankan bisnis TNC dengan cara menggunakan HP. Oke, bentar, agak silau, tutup dulu. Oke. Nah, tahun 2015 kita dikenalkan Pak Wijaya sama Bu Irvi, pola tim bisnis, bagaimana menjalankan bisnis. Dan saat itu karena saya orang darat, saya melihat ini gila, ini sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Bagaimana menjalankan sebuah bisnis yang selama ini saya harus keliling kota, keliling Indonesia, ketemu orang. Ini Pak Wijaya tahu-tahu datang menunjukkan sebuah bisnis yang caranya cukup pakai HP. Tetapi saat itu Pak Wijaya menunjukkan bukti bonusnya ya. Saya lihat bonus Pak Wijaya waktu itu 150, 160, 80. Itu yang membuat saya terbuka, karena ini adalah sebuah bukti bahwa dengan cara HP seperti ini Pak Wijaya bisa punya hasil yang
sangat jauh melampaui dari penghasilan saya, ya, jauh melampaui dari apa yang saya dapat. Itu yang membuat akhirnya Ibu Yuni mau menjalankan usaha ini dengan pola cara tim binus dan bisa punya rumah, bisa punya mobil sendiri. Oke, yang kedua Ibu Suwani. Ibu Suwani juga sama. Dulu yang menjalankan bisnisnya bukan Bu Suwani. Dulu yang menjalankan bisnisnya Bapak Edi, Bapak Miss Edi. Jadi saya berpartner bisnisnya dengan Pak Edi. Ibu Suwani sama sekali tidak menjalankan usaha ini. Tapi kasusnya sama. Ya, karena kami mengenali tim binus bersama Pak Wijaya dan Bu Irvi, akhirnya kita kenalkan pola ini ke Pak Edi. Pak Edi dikenalkan dengan Ibu Suwani dan saat ini luar biasa sekali. Ya, Ibu Suwani yang baru saja menjelaskan bisnis ini kepada Anda, pada teman-teman, itu ibu rumah tangga yang tinggalnya jauh sekali di Palembang sana, Palembang Coret ya, Palembang Coret, Palembang pinggir. Ya, sangat daerah sekali, namanya Tugu Mulyo. Ya, setelah mengenal pola binus ini, berada sekarang beliau menjadi top leader. Ya, beliau bisa berbicara di depan orang, berbagi informasi kepada orang lain. Beliau menemukan sesuatu yang beliau bisa persembahkan untuk dirinya dan keluarganya. Yang sebelumnya hanya menjadi, kedua-duanya sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Ya, dapur, masak, paling seperti itu. Tapi hari ini keduanya mempunyai keahlian bisa menghasilkan uang sendiri, kerjanya cukup pakai HP dan di rumah. Itu menarik sekali. Makanya Ibu Yuni dan Ibu Suwani semangat sekali di usaha ini, karena bagi seorang wanita itu sangat penting sekali untuk keamanan dirinya, bisa mempunyai penghasilan sendiri tetapi tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, meninggalkan pekerjaannya di rumah. Oke, nah beda dengan Pak Didi. Kalau saya laki-laki tanggung jawabnya memang harus bertempur, berjuang, berusaha untuk meraih kesuksesan, ya. Tapi apa salahnya dengan cara ini? Wanita harus bisa. Oke, nah teman-teman, saya kenal usaha ini sudah lama, 19 tahun yang lalu, ya, cukup lama ya, 19 tahun. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bisnis ini hanya iseng-iseng, coba-coba, bohong-bohong, tipu-tipu, itu harus perlu dipikirkan 1000 kali lipat. Kenapa? Kalau bisnis ini tipu-tipu, saya menjalankan 19 tahun. Kalau bisnis ini bohong-bohong, kami sudah menjalankan selama 19 tahun. Dan saya menjalankan usaha ini full time, ya, bersama pasangan Ibu Cynthia, dan kami memiliki 5 anak. Anda bisa bayangkan sebuah rumah tangga memiliki 5 anak, full time kami duduk di rumah pegang HP seperti ini, menjalankan bisnis ini hanya dengan HP. Hasilnya ya tentu saja kami nggak akan bahagia seperti ini. Tapi Anda lihat, hari ini saya dengan Bu Cynthia tetap tinggal di rumah, berkumpul dengan anak-anak, menikmati kami, tapi tetap bisa menjalankan usaha ini, menjalankan bisnis ini hanya cukup dengan HP seperti ini. Ya, terima kasih sekali dengan Bapak Abi Wijaya, terima kasih dengan Ibu Irvi, dengan para leaders, karena kami dikenalkan dengan tim binus dengan cara sederhana, bekerja cukup memakai HP. Karena 19 tahun yang lalu cara ini tidak ada. 19 tahun yang lalu untuk menjalankan usaha ini kita harus keluar rumah, ketemu orang, menawarkan bisnis ini ke orang lain. Oke, nah teman-teman, Anda dan saya beda. Kenapa? Pak Didi, saya kenal usaha ini karena waktu itu sakit TBC tulang belakang. Jadi berawal dari saya sakit, dikenal teman-teman kan nggak perlu sakit dulu, Anda nggak perlu stroke dulu, Anda nggak perlu lumpuh dulu, Anda nggak perlu kena kanker dulu, nggak perlu kena kanker payudara, nggak perlu kena kanker serviks, orang tua nggak perlu stroke, nggak perlu diabetes, nggak perlu lumpuh fisik. Saya kenal usaha ini dalam posisi lumpuh secara fisik dan lumpuh secara ekonomi, nggak punya penghasilan,
badan sakit selama 2 tahun baru kenal usaha ini. Jadi teman-teman harus bersyukur karena kondisi hari ini teman-teman sehat dan punya penghasilan. Jadi Anda lebih hebat dari saya, Anda lebih punya kesempatan berhasil lebih baik daripada Pak Didi. Karena kondisi teman-teman kan nggak sakit. Jadi kalaupun tertarik hari ini, langsung bisa menjalankan bisnisnya. Langsung punya modal. Kalau saya dulu, hari ini dikenalkan bisnisnya, hari ini tidak bisa menjalankan bisnisnya karena masih sakit. Ya, kemudian baru bisa menjalankan bisnisnya. Jadi saya harus membuang waktu selama 9 bulan. Tapi buat teman-teman yang sekarang mendengarkan, melihat live presentasi ini, teman-teman harusnya bersyukur sekali. Kenapa? Hari ini kenal bisnis ini, hari ini juga teman-teman, hari ini mau bergabung, hari ini juga Anda punya modal karena Anda bekerja punya penghasilan. Ya. Kalau saya dulu hari ini bergabung, hari ini nggak punya modal. Saya nunggu dulu selama 9 bulan baru punya modal untuk bergabung senilai 2 juta waktu itu. Ya, jadi berterima kasih sekali. Tidak kesulitan, peluang datang mendekati Anda. Ya, jangan sampai Anda punya masalah keuangan, Anda nganggur, Anda punya masalah kesehatan, Anda baru ketemu peluangnya. Itu akan sulit untuk menjalankannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, oke Pak Didi, kalau saya jalankan usaha ini, apa yang saya dapat? Atau Pak Didi jalankan usaha ini, apa yang didapat? Nah, ini yang susah. Ini yang susah. Ya. Susahnya kenapa? Bisnis seperti ini, itu kalau kita cerita apa yang kita dapat, itu sebagian dari teman-teman tuh ada kan yang berpikir gini, bisnis ini hanya ngomong aja, nggak ada hasilnya, sama seperti itu. Nah, repot kan? Kita nggak cerita hasil, dikit bilang ngomong saja, nggak ada hasilnya. Tapi nanti kalau cerita hasilnya, bilangnya mulu-mulu, iming-iming, mimpi. Repot kan? Nah, sekarang gini aja. Mau nggak teman-teman kita kenalkan sebuah bisnis? Oke teman-teman, hari ini kita jalankan bisnis. Bisnis ini luar biasa sekali. Ini hebat sekali. Terus hasilnya apa? Hasilnya nggak ada hasilnya. Hasilnya sengsara. Mau nggak? Pasti nggak mau. Yang namanya berbisnis itu harus ada hasilnya. Yang namanya berbisnis itu harus ada tujuannya. Nah, sekarang buktinya apa? Hasilnya apa? Seperti itu, ya. Pas saya menjalankan usaha ini, memutuskan menjalankan usaha ini tahun 2002 loh, ya. 18 tahun yang lalu. Menjalankan usaha ini 1,5 tahun kemudian menjadi bintang 8. Bintang 8 itu punya penghasilan 40 juta setiap bulan. Sama dengan teman-teman hari ini. Kalau Anda memutuskan bergabung dengan usaha ini hari ini, harusnya memutuskan, saya mau gabung, kontrak saya harus jadi bintang 8, punya income minimal 40 juta per bulan. Harus berpikir seperti itu. Jangan berpikir negatif. Jangan berpikir pesimis. Bener nggak sih Pak? Itu kan Bapak, saya nggak mungkin. Bapak kan bisa, saya belum tentu bisa. Nah, itu namanya berpikir negatif. Ya, berpikir itu gratis. Kalau berpikir gratis, kita harus pikir yang positif. Kalau Pak Didi bisa 2 tahun jadi bintang 8 dengan income 40 juta, berarti saya harus bisa. Seperti itu. Kalau 2 tahun nggak berhasil, ya 3 tahun. Kalau 3 tahun nggak berhasil, ya 4 tahun. 4 tahun yang nggak berhasil, 5 tahun. Kelamaan dong Pak. Loh, memang kalau teman-teman kerja di luar negeri 5 tahun, penghasilannya nyampe 40 juta. Enggak juga kan? Daripada tidak sama sekali, mending 2-5 tahun jadi bintang 8 penghasilan 40 juta. Tapi kalau bisa 2 tahun, kenapa harus 5 tahun?
Caranya gimana? Caranya jalankan saja usaha ini, ikuti cara tim binus, sering bertanya kepada orang yang mengundang, upline. Jangan ngeyel, jangan keras kepala, jangan kepala batu. Kenapa? Karena cara-cara itu tidak akan membuat kita mencapai kesuksesan. Oke, jadi apa yang ditawarkan bisnis ini itu bukan iming-iming, itu tujuan gitu loh. Ya, itu bukan janji-janji, itu tujuan. Kalau tujuannya nggak ada, ngapain kita jalankan bisnis? Kadang-kadang saya bingung dengan respon, moga-moga bukan Anda ya. Saya bingung dengan respon orang negatif. 2 tahun bintang 8, dapat 40 juta, mimpi, muluk-muluk, iming-iming. Itu bukan muluk-muluk, bukan mimpi, bukan iming-iming, itu tujuan. Coba sekarang dibalik, oke jalankan bisnis ini 2 tahun nggak dapat apa-apa, nanti ngomel juga, jalankan bisnis 2 tahun nggak dapat apa-apa. Nah, nggak ada yang benar kan? Nah, daripada 2 tahun nggak dapat apa-apa, lebih baik 2 tahun bisa punya penghasilan minimal 40 juta per bulan. Oke, mimpi, biarin mimpi, yang penting jadi kenyataan. Muluk-muluk, biarin muluk-muluk. Yang penting kalau teman-teman punya penghasilan 40 juta ke atas, penghidupan Anda merdeka, Anda bahagia gitu loh. Ya, daripada mikirnya negatif, hidup kita nggak berubah. Ya, bukan hanya itu. 1,5 tahun Paridi bintang 8 dapat penghasilan sebesar 30-40 juta. Setelah itu dikasih BMW gratis. Tuh, muluk-muluk lagi. Susah kan jadi manusia? Nggak ada hasilnya, bilangnya ngomong doang. Diceritain hasilnya muluk-muluk. Karepmu piye? Susah kan? Yang penting saya ceritakan saja apa yang saya dapat. Kalau Anda percaya, perjuangkan supaya teman-teman Anda mendapatkan apa yang saya dapatkan. Kalau nggak percaya, ya sudah, tetaplah bekerja di luar negeri, habis kontrak balik ke Indonesia, nangis Bombay. Ya, pengangguran nggak punya uang. Nah, daripada nanti daripada nanti jadi pengangguran, nggak punya penghasilan, sedih, mending berpikir positif, lihat peluangnya. Kalau nggak dapat BMW gimana? Ya nggak apa-apa kan nggak dapat BMW. Yang penting punya penghasilan 40 juta per bulan. Ya syukur, alhamdulillah kan kalau dikasih. Kalau dikasih ya diterima. Mikir itu mbok simple gitu loh. Ya simple. Dikasih mobil nggak mungkin, bohong-bohong, tipu. Nah, apa bedanya dengan kita nabung di bank? Nabung di bank A dapat hadiah mobil. Bohong-bohong. Udah besok saya nggak usah nabung di sana. Bukan kayak gitu kan? Ya, kita nabung di bank berhadiah mobil. Kalau nggak dapat mobilnya, ya sudah, tujuan kita kan nabung. Kalau dapat, ya syukur kita terima. Kalau perlu kita kejar nabungnya yang banyak biar dapat mobil. Apa salahnya dengan bisnis ini? Bekerja lebih keras, bekerja lebih semangat, banyak belajar, banyak bertanya, biar cepat jadi bintang 8, biar dapat mobil. Wong sudah ada bukti, mbak-mbak TKW dapat mobil sudah banyak, ya, yang sudah pulang ke Indonesia. Malah ada satu mbak TKW di Jember, ya, anaknya bisa sekolah ke Jerman, top kan, luar biasa, sudah punya mobil mewah, bisa nyokolain anak sampai Jerman. Padahal mbak TKW ke Jerman, ke Prancis, gila kan? Bayangin, bangga nggak? Bangga nggak kalau jadi mbak-mbak TKW, ibu TKW bisa nyekolahkan anaknya sampai Prancis? Itu anaknya bangga sekali. Ya, itu anaknya luar biasa sekali. Ya, saya baru lihat postingannya tadi, ada seorang mbak-mbak TKW yang berhasil di bisnis ini. Hari ini putranya landing di Prancis untuk kuliah. Anda juga harus bisa. Oke. Nah, itu teman-teman. Saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan. Apa Anda mikir negatif atau Anda mau pikir positif. Yang penting saya menceritakan apa yang saya dapat. Hari ini hidup saya berubah dari bisnis ini. Oke. Yang penting hari ini kami bahagia, kami punya uang,
kami punya mobil, punya rumah, punya bisnis, punya kehidupan yang baik luar biasa sekali. Dan semua itu kami ceritakan kepada Anda supaya Anda juga menikmati apa yang kami nikmati nanti. Gitu loh. Bukan memberikan mimpi, bukan memberikan janji-janji, tetapi inilah sebuah tujuan, inilah sebuah pengharapan. Kalau teman-teman percaya, teman-teman jalankan usaha ini, Anda nggak harus percaya dengan saya. Anda percaya dengan perusahaannya saja. Buktinya perusahaannya berjalan sudah 26 tahun. Ya. Kalau teman-teman negatif, teman-teman menganalisa, teman-teman nggak percaya diri, Anda mau negatif kayak ngapa? Perusahaannya tetap berjalan terus. Anda mau negatif kayak ngapa? Kehidupan kami akan terus sukses. Anda mau pikir negatif kayak apa? Yang orang yang berjuang di bisnis ini tetap mereka akan berhasil. Ya, mereka akan sukses. Bu Yuni akan sukses, Bu Suwani akan sukses, Pak Wijaya beserta timnya akan sukses, Ibu Irvi Melen Putri bersama timnya juga mereka akan sukses kalau mereka terus berjuang. Daripada kita negatif, diam, tidak ngapa-ngapain, kenapa kita nggak ikut berjuang sama mereka? Ya, kita bergandengan tangan supaya nanti kalau yang lain berhasil, kita ikut berhasil. Loh, kalau gagal gimana? Apa ruginya kalau gagal? Kalau gagal nggak ada sanksi, Anda nggak bangkrut, Anda tetap jadi pegawai, tetap ada di pekerja. Ya, minimal kalau gagal Anda tetap hidup sehat. Minimal kalau gagal di bisnis ini Anda tetap berpikir positif karena mendapatkan pendidikan-pendidikan positif. Jadi kalau gagal nggak ada ruginya, tetap ada positifnya. Tetapi kalau saya boleh pesan, jangan berpikir gagal. Kenapa? Karena kalau kita berpikir gagal, ya itulah nanti hasilnya gagal. Kita coba Anda mikirin terus setiap hari, ya. Mikir besok apes, besok apes, besok apes, nanti kalau apes gimana, nanti kalau apes gimana, ya hasilnya apes. Dari kita mikir yang negatif, mending mikir yang positif. Toh belum terjadi, karena yang terjadi nanti adalah apa yang kita pikirkan. Ya, di bisnis ini kan kita punya tujuan supaya sehat, kita punya tujuan supaya sukses, supaya berhasil. Kalau ada yang negatif, ya biarin yang negatif. Toh hidupnya nggak akan berubah. Sama seperti orang sekolah tuh loh. Ya, ada orang yang mau sekolah, rajin sekolah. Saya mau sekolah karena saya pengen sukses, pengen berhasil. Akhirnya dia sekolah, lulus, setelah itu dia berhasil. Entah berhasil bekerja, entah jadi dokter, jadi insinyur, entah dia jalankan bisnis seperti ini. Tapi ada juga orang yang negatif, ngapain sekolah? Sekolah juga akhirnya jadi pengangguran, hidup susah, akhirnya dia nggak sekolah, makanya jadi pengangguran, makanya jadi hidup susah kayak gitu. Oke. Terus apakah dengan dia tidak sekolah terus sekolahnya tutup? Enggak, sekolahan tetap jalan. Apakah dia dengan tidak sekolah terus nggak ada yang daftar? Tetap ada yang daftar, sekolah tetap jalan, yang sekolah tetap berhasil. Sama dengan bisnis ini. Anda gabung, ayo kita berjuang bersama-sama supaya nanti sukses sama-sama. Kalau nggak gabung, ya kami sama orang-orang yang mau sukses, yang mau berhasil. Memang kalau teman-teman nggak mau gabung negatif terus perusahaannya tutup, bubar, karena ada yang negatif. Ya enggak. Justru kalau ada yang negatif, kita akan bekerja lebih semangat untuk menunjukkan menjadi bukti supaya teman-teman yang negatif berubah menjadi positif, supaya hidupnya berubah gitu loh. Ya. Zaman sekarang bukan waktunya zaman yang berpikir tentang negatif. Tetapi kalau mempelajari, menyelidiki wajib. Makanya setelah ini nanti bilang kepada orang yang mengundang supaya dimasukkan di grup informasi. Ya, di grup informasi itu teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi positif. Pelajari dulu di sana, selidiki dulu di sana, yakin jalanin.
Itu jangan ambil negatif dulu, ya. Nah, caranya sekarang gini deh. Pikirkan hidup Anda. Ya, daripada kita mikirin perusahaan ini bener atau enggak, bohong atau enggak, susah-susah. Kalau kita mikir perusahaan ini tipu-tipu atau bohong-bohong, perusahaan ini udah tutup dulu-dulu, usianya 26 tahun. Kalau Anda berpikir bahwa bisnis ini tipu-tipu, muluk-muluk, janji-janji, hidup kami sudah berhasil, hidup kita sudah sukses. Ya, kita sudah menikmati hidup bahagia dengan bisnis ini, dengan kehidupan seperti ini. Ya, Pak Wijaya punya penghasilan ratusan juta, punya rumah, punya 2 mobil, bisa menikmati hidup freedom. Dia tetap menjalankan usaha ini karena ingin membantu Anda supaya Anda juga berhasil di usaha ini. Begitu juga Bu Irvi. Bu Irvi sudah punya rumah, punya penghasilan yang bagus, punya 2 mobil, anaknya kuliah, punya rumah, sudah punya kehidupan yang luar biasa. Kalau Anda nggak mau, beliau tetap sukses, tetap akan menikmati hidupnya. Tetapi kenapa beliau mau jalankan usaha ini? Karena ingin membantu teman-teman supaya ketika nanti Anda pulang kontrak, Anda punya penghasilan gitu loh. Begitu juga dengan kami. Ya, kami punya rumah, punya mobil, punya kehidupan yang luar biasa. Tapi kenapa kami masih mau jalankan usaha ini? Karena kami tahu kalau Anda habis kontrak, Anda pulang ke Indonesia nggak punya penghasilan. Makanya kami tetap bekerja di sini supaya membantu Anda supaya teman-teman mau jalankan bersama-sama, nanti Anda sukses. Jadi teman-teman gak usah pikirkan kami, hidup kami sudah bahagia. Nah, terus memang saya nggak bahagia Pak? Bukan itu, saya nggak tahu Anda bahagia atau enggak. Ya, Anda bahagia di luar negeri punya penghasilan, tapi bagaimana dengan anak-anak Anda? Weh, weh, weh. Anda yang di Hong Kong bisa ketawa-ketawa, kumpul dengan teman-teman setiap hari libur, punya penghasilan besar. Bagaimana dengan anak-anak Anda? Apakah mereka bahagia? Bagaimana dengan orang tua Anda? Apakah mereka? Anda bahagia di atas penderitaan anak-anak, di atas penderitaan orang tua, tidak punya tanggung jawab. Justru kenal usaha ini diperjuangkan supaya nanti pulang ke Indonesia bisa berkumpul dengan mereka punya penghasilan. Jadi sekarang tuh yang dipikirkan adalah apa? Kehidupan Anda. Pikirkan kehidupan Anda. Jangan pikirkan bisnis ini, jangan berpikir negatif. Pikirkan diri Anda sendiri. Pikirkan apakah hari ini kehidupan teman-teman sudah layak. Pikirkan apakah hari ini keluarga Anda di Indonesia sudah hidup layak. Hidup layak punya rumah, hidup layak berkumpul dengan orang tuanya, hidup layak anak-anak mendapat kasih sayang dari ibunya. Pikirkan itu. Dan saya yakin pasti teman-teman ingin pulang ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga di rumah, berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan teman-teman. Tetapi pasti Anda juga nggak akan lakukan karena Anda takut pulang ke Indonesia nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Nah, sekarang sudah punya caranya belum? Cara supaya teman-teman punya penghasilan di Indonesia sehingga bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau nggak ada caranya, belum ada caranya, hari ini Anda dikenalkan caranya. Peluang sudah datang hari ini. Teman-teman tinggal ambil, teman-teman tinggal perjuangkan. Ya, jangan SMS. Susah, miskin, sombong. Sudah tahu sengsara, sudah tahu punya keinginan, dikasih peluang malah negatif. Malah ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul. Ya. Orang kalau susah itu harus introspeksi. Orang yang sudah sukses saja mau terbuka, mau membuka wawasan. Apalagi buat teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri, ikut orang lain, itu harus mau membuka wawasan. Jangan negatif dulu, karena negatif itu konotasinya dengan keras kepala, ya, keras hati. Itu tidak akan membuat kemana-mana. Ya, rendahkan hati kita, buka pikiran kita, kosongkan gelas,
supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, supaya hidup bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, siapa tahu malam ini dari undangan teman Anda mengundang ke pertemuan live conference winners ini, teman-teman mendapatkan sebuah berkah, menjadi saluran berkat untuk perubahan hidup di masa yang akan datang. Siapa tahu. Oke. Sesuai dengan harapan. Setiap dari Anda kan punya doa. Ya, Anda pasti berharap Tuhan ya beri saya sebuah cara kehidupan yang lebih baik, keluar dari kondisi seperti ini, biar bisa pulang ke Indonesia, menunggu orang tua, berkumpul dengan anak-anak, bisa punya kehidupan yang layak seperti orang lain. Ya. Kadang-kadang pada saat Anda memasak, Anda membayangkan sampai kapan kita kerja seperti ini. Ya, rasanya udah bosan, pengen balik ke Indonesia berkumpul dengan keluarga. Pada saat Anda mau tidur malam-malam, Anda menangis membayangkan kapan saya bisa keluar dalam kondisi kayak gini, ya punya penghasilan, hidup di Indonesia makmur, berkumpul dengan keluarga. Kadang-kadang pada saat Anda di kamar mandi, Anda merenung, Anda sedih, ya Anda pengen pulang ke Indonesia, berkumpul di keluarga, kapan bisa keluar dalam kondisi kayak gini. Kadang-kadang ada berita dari rumah, anak sakit, orang tua sakit, Anda sedih, menangis sendiri, Anda berdoa, kapan Tuhan saya bisa keluar dari kondisi seperti ini, bisa pulang ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga. Ya, ada masa, ada waktu di mana Anda merenung, Anda merasa sedih sekali, Anda merasa bahwa kehidupan seperti ini sudah tidak layak, pengen banget pulang ke Indonesia. Doa itu terjawab, harapan itu terjawab. Malam ini teman-teman mendengarkan live conference seperti ini, dibagikan sebuah peluang, dibagikan sebuah kesempatan, sebuah cara yang 1-2 tahun lagi bisa punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang layak, bisa berkumpul dengan keluarga di Indonesia. Buktinya sudah banyak. Ya, ada Ibu Ade Andriani, ada Ibu Dahlia, ada Mbak Dini, ada Mbak Uma, Bu Anissa, ada Mbak Rosi yang sebentar lagi mau balik ke Indonesia, ada Mbak Widi. Mereka orang-orang yang sudah berhasil, yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, banyak sekali. Mereka adalah bukti-bukti ya mbak-mbak TKW yang sudah mendobrak, ya sudah mau berjuang, mau mewujudkan impiannya, dan hari ini apa yang dia bayar, hari ini dia petik. Oke, lakukan apa yang orang lain tidak lakukan supaya kita bisa memperoleh apa yang orang lain tidak peroleh. Ya, hari ini teman-teman bekerja bersama majikan Anda, tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, tetapi luangkan waktu, sisakan waktu Anda untuk menjalankan usaha ini. Supaya nanti 1-2 tahun habis kontrak, Anda sukses, makmur, merdeka, punya kehidupan yang layak, berkumpul dengan keluarga. Oke, kami menunggu informasi dari Anda, kami menunggu kabar dari Anda. Kita akan senang sekali jika 1-2 tahun lagi kita dapat kabar dari Anda bahwa ternyata hidup Anda benar-benar sudah berubah. Ya, hubungi orang yang mengundang supaya dimasukkan di grup informasi follow up, dan tanyakan cara untuk bergabung di usaha ini dan cara menjalankan usahanya. Pegang erat-erat orang yang mengundang, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, ini harus diperjuangkan, harus sukses. Ya. Selamat malam. Saya kembalikan saya kembalikan layar ini, live streaming ini ke Ibu Yuni di Cilengsi. Silahkan Ibu Yuni di Cilengsi. Ya, silahkan tutup. Sukses selalu. Sampai ketemu di live conference berikutnya. Selamat malam.
Terima kasih.